Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kebetulan tadi siang ada yang minta saya untuk bahas sedikit mengenai stakeout. Bagus mana nih stakeoutnya? Gimana caranya? Apa jika datanya cuma ada garis dan arah aja katanya? Yang paling bagus gimana nih stakeoutnya? Kalau menurut saya sih sampai sekarang masih kalau stakeout itu yang paling bagus itu adalah stakeout berdasarkan titik ya. Jadi titik-titik itu kita ambil dari data CAD. Nah, gambarnya itu kita plot dulu di CAD, kemudian kita masukkan, kita ambil koordinatnya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba misalkan datanya seperti ini. Misalkan ada tanah dengan panjang misalkan 25 meter, lebar 5 meter, kemudian panjangnya sama ya. Ini desain dulu ini. Nah, ada tanah seperti ini. Lalu di sini ada perencanaan bangunan misalkan ya. Yang bangunan panjangnya dia katakanlah 8 meter lah. 10 meter. Kemudian kesininya 15. Ada 5 meter. Kemudian sini ada 5 meter lagi. Kemudian kesininya ada 10 meter. Kepanjangan maaf 5 ya. Nah, ini misalkan ya. Jadi ini saya buat warna merah. Nah, ini jadi misalkan ada kasus kayak gini. Ini batas tanah, ini yang putih, yang merah ini batas bangunan. Tentunya kalau misalkan pada saat pengukuran dulu itu disertai, pengukuran batas tanahnya ini disertai dengan pemasangan BM, tentu nggak jadi masalah untuk stakeout bangunan yang warna merah ini. Cuma masalahnya adalah biasanya yang ngukur dulu sama sekarang itu beda, dan itu nggak ada BM-nya atau benchmark-nya atau pilar ukurannya. Nah, untuk mengatasinya gimana? Kalau saya itu selalu melakukan pematokannya itu, patokannya itu adalah ujung-ujung batas tanah. Karena misalkan di sini 25 meter kali 15 meter, nah itu belum tentu 25 meter. Dan belum tentu juga dia siku seperti ini. Ini jadi masalah ini kan biasanya. Misalkan kita melakukan pengukuran. Nah, kita melakukan pengukuran. Saya ambil lagi, saya copy aja ya, supaya nggak numpuk, supaya ada kebayang sedikit. Nah, ini tanahnya kira-kira begini misalkan gitu ya. Nah, ini kan belum tentu nih tanahnya dia kotak seperti ini. Benar-benar siku 90 derajat dan panjangnya benar-benar 25, lebarnya 15, itu belum tentu. Jadi kita caranya gimana? Caranya saya ambil, tentukan titik-titik, misalkan BM ini di sini ya. Ada satu pasang BM-nya. Nah, ada satu pasang BM dia seperti ini, misalkan. Lalu saya ambil ujung bangunan-bangunan. Ya, center. Ini backside ke sini ya. Nah, saya tembak ke titik sini. Ke titik-titik ujung ini. Ya, kalau misalkan bisa satu kali berdiri alat, ya bagus. Jadi memperkecil kesalahan. Tapi kalau memang harus beberapa alat, ya berarti harus bikin poligon dulu. Ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Lalu kita tembak di sini, titik ini. Misalkan dia jatuh di sini. Titik pertama. Lalu titik kedua. Itu kita tembak dari sini juga. Kita ambil dari sini, ternyata dia jatuhnya di sini.
Ini nilai matematika nih ya. Kalau titik ketiga juga sama, dia nggak tepat gitu misalkan. Nah, seperti ini. Nah, katakanlah titik-titik ini tuh, ini garis-garis hasil tembakan ini ya. Ini garis-garis hasil tembakan, coba saya bikin putus-putus dulu deh. Nah, gini, lalu saya bikin warna abu-abu. Nah, ini misalkan ya. Jadi yang putih ini adalah misalkan informasi tanah 25 kali 15. Nah, ini biasanya nih nggak semua tanah bentuknya tepat siku di setiap ujungnya sehingga hasil ukuran itu tepat gitu, 25 meter kali 15 gitu misalnya. Enggak gitu. Bisa jadi seperti yang gambar yang sebelah kanan ini. Sehingga si tanahnya jadi seperti ini. Dia nggak tepat ya. Nah, jadi seperti ini. Saya menyalakan dulu endpointnya. Oke, saya ganti warnanya, maaf. Saya ganti warnanya jadi warna kok yang ini diklik, harusnya ini ya, polyline general warna, misalkan dia jadi warna biru. Nah, dia ternyata tanahnya bentuknya seperti ini, yang warna biru ini. Oke, saya keluarkan nih warna biru ini. Saya keluarkan nih. Jadi kita udah station di sini. Kemudian backset, kemudian saya tembak ke titik-titik ujung ini, ternyata tanahnya bentuknya seperti ini, warna biru ini. Coba kita lihat ukurannya jadi berapa dia. Ini dengan ini ya. Nah, 24,898. Jadi nggak nyampe 25 meter. Begitu juga sisi yang sebelah timur. Dia 24,92 ya, sisi 8 cm ya, 8 cm. Lalu sisi yang selatan dia juga nggak 15, ternyata 14,86. Sisi utara juga demikian, 14,923. Nah, ini masih mending nih, nggak ada yang selisih tinggi gitu, selisihnya kayak 20 cm atau 30 cm gitu, enggak. Tapi biasanya di lapangan suka terjadi seperti itu, karena informasi dan batasnya itu suka nggak jelas. Nah, untuk mengatasinya gimana? Ya, ini saya hilangkan yang warna putih ini. Tadi cuma jadi acuan aja. Nah, ternyata dia tanahnya seperti ini nih, biru. Padahal aslinya seperti ini. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa? Karena waktu kita stake out, kemudian kita mengambil ujung bangunan ini dan bangunan ini jadi acuan, ternyata dia nggak 15 meter. Nah, ini akan bergeser si bangunan ini. Nah, baiknya seperti apa? Baiknya itu adalah sekarang kita overlaykan antara titik hasil ukuran kita dengan informasi dari bentuk bangunan yang didesain oleh arsitek atau sipil. Nah, ini kita bagusnya kita bikin blok ya. Supaya apa? Supaya ini semua garis ini masuk ke sini. Dia tetap terbawa gitu, karena kita butuh acuan ini, titik station ini, benchmark ini dengan benchmark ini, yang lingkaran ini, titik-titik ini. Nah, lalu kita coba bikin blok ya. Kita bikin blok ini hasil ukuran, misalkan kita kasih nama topo deh, select object. Oke. Nah, kenapa? Karena supaya dia jadi satu nih, seperti ini. Nah, di sini kita overlaykan. Oke, ambil satu titik acuan misalkan. Acuan ini dengan ini. Biasanya kalau saya itu saya ambil titik tengah ya, titik tengah. Jadi midpoint supaya dia teradjustnya tuh merata. Tapi kadang-kadang juga kalau saya komunikasikan dengan arsiteknya atau sipilnya,
mana nih yang mau dibikin, yang mau ngalah, sisi belakang, depan, atau samping. Karena apa ya, namanya ukurannya beda gitu kan. Ini 15, ini berapa tadi? 14,923, ada selisih sekitar 8 cm ya, 7,7 cm. Nah, ini mana yang mau ngalah? Nah, kalau 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 saya tanyakan, kasih teknik, misalkan pinggir belakang yang kalah, yang sisi utara yang ngalah, artinya yang belakang ini bisa kita geser-geser, atau depan yang ngalah, berarti depannya yang kita geser-geser. Tapi kita coba sekarang kita ambil sisi tengah aja ya, titik tengah, bukan sisi tengah. Titik tengahnya bagaimana? Ini desain ya, ukuran yang di atas perencanaan. Ini saya akan ambil midpoint, ini midpoint. Lalu ini juga sama, midpoint juga ya. Tentu ini pasti dia tidak akan, tanda plusnya di tengah itu tidak akan sesempurna yang sisi sebelah kiri. Midpoint juga midpoint. Nah, seperti ini. Lalu kita move. Kita pindahkan ke sini. Nah, dia akan teradjust gitu ya. Tapi memang pertahankan titik yang tengah ini. Ini efeknya, yang ini nanti. Nah, ini nanti akan keluar gitu ya. Akan keluar, artinya apa? Artinya bangunan ini warna merah ini nanti dia jaraknya tidak akan ideal terhadap ini. Misalkan tadi rencananya itu adalah jarak dari bangunan ini ke garis yang warna putih ya, putih. Itu gambar perencanaan. Garis yang warna putih itu dia 2,416, tapi ternyata di lapangan itu nantinya ke warna biru. Dia jadi 2, sama ya, 416 ya. Maaf. 2,422, maaf, 2,422. Harusnya 2,422, tapi ternyata nanti di lapangan itu jadinya 2,416. Nah itu, atau nggak mau nih, misalkan dia mau mempertahankan tetap yang bagian ininya yang dipertahankan, apa namanya, bagian depan, ya nggak apa-apa juga. Berarti ini kita geser. Ini nggak mau dia geser nih. Ini kita geser ya, kita lihat di sini. Bangunan jangan digeser, desainnya jangan digeser. Tapi yang digeser hasil ukuran kitanya. Nah, hasil ukuran kitanya ini kita geser. Kita move dia, titik ini pertahankan ke sini, maka dia masih ada sisi di sini. Oke, kita rotate. Ini kalau ke rotate ya harus sama titik ini kita ya, titik apa, station dan benchmark ini ya. Nah, lingkaran ini, lingkaran 2 ini adalah titik BM nya. Kita rotate. Saya base pointnya sini, kemudian saya reference-nya ke sini, dan kita putar sini. Nah, begini. Lalu kita ke tengah, kita buat ke tengah dia. Hati-hati, midpointnya ada 2 nih, midpoint garis putih dan midpoint garis biru. Ini kita buat ini, kemudian kita midpoint lagi ke sini. Nah, ini kita mempertahankan sisi depan, tapi efeknya belakangnya yang dia akan bergeser ya, itu dinamika itu di lapangan. Jadi mana yang mau kita ambil ya, kita komunikasikan dengan engineering sisi mana yang akan kita pertahankan ya. Kalau kita lihat di sini, efeknya yang biru ini adalah hasil ukuran kita ya, real lapangan. Nah, kalau yang putih ini hasil desain. Orang tuh kadang-kadang, luas tanah berapa, panjang tanah berapa, 20 meter. Nah, 20 meter tuh
dianggapnya 20 meter benar gitu. Padahal kadang banyak juga kasus yang nggak 20 lebih 10 cm, 20 kurang 10 cm, 20 kurang 6 cm. Bahkan ada yang kalau misalkan tanahnya ratusan meter gitu panjangnya, itu bisa nggak ada 1 meter atau 2 meter. Itu ya, kadang-kadang suka seperti itu. Oke. Nah, ini setelah kita adjust posisinya. Tapi jangan lupa titik-titik tembakan kita ini juga harus ikut kita geser. Supaya apa? Ini akan jadi acuan nantinya di lapangan. Nah, bagaimana cara membuat titik koordinat-koordinatnya ini? Ini kita tinggal pakai ID juga bisa ya. Misalkan ini ID. Kemudian kita titik mana nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik ini misalkan pakai endpoint. Kita klik, nih udah keluar nih X, Y nya nih. Yang alergi nih biasanya nih. Suka ada yang alergi nih kalau koordinatnya minus. Padahal nggak apa-apa. Nah, gitu. Lalu koordinat, biar nggak ini ya, kita rubah deh ya, kita move aja ya, biar nggak pusing buat teman-teman yang belum ini. Kita rubah ke 10.000, 10.000. Nah, ini udah nggak ada minus nih. Nah, kan ya, oke. Kita ID, suka filter ID, dia dapat nih koordinatnya nih. Nah, ini ID, kita pakai ID udah keluar koordinatnya. Pak, tapi kan susah ini ngeliat ininya, titiknya satu-satu. Nah, kita bisa pakai annotate mention, pakai X, Y ordinat. Nah, ini dia. Ini kalau kita tarik ke kiri dia Y, kalau kita tarik ke bawah tuh dia X-nya. Nah, ini kita ambil, kita tarik ke kiri dulu deh ya. Kita tarik dulu ke kiri deh. Nah, ini bangunan yang pertama, titik pertama ini. Gimana nih biar nggak bingung. Nah, gini. Kemudian ini jangan lupa nih, kita zoom. Kalau kita zoom ini, kita harus pastiin dia tepat di titik ininya ya. Oke, ini koordinatnya. Ini X-nya nih. Ini X-nya nih 10.002,4222. Kemudian Y-nya 10.022.2900. Lalu ini kita buat koordinatnya juga. Ini northing-nya, ini easting-nya. Ini saya bikinnya cepet-cepet aja deh, karena kasihan dia mungkin mau stake out ya. Nah, ini kembali, ini adalah easting ya. Kalau ke bawah atau ke atas itu adalah easting. Kalau ke samping kanan atau kiri ini adalah northing. Ini begini, ini juga begini. Ke bawah atau hilang dia. Nah, ya Allah. Kita bikin lagi deh. Ini kemudian kita tarik. Oh, ya ke bawah dia. Nah, ini begini. Lalu titik lagi, endpoint. Ini adalah northing. Ini adalah easting. Lalu ini juga sama. Jadi kita sudah punya 4 titik bangunan yang berdasarkan dari koordinat lokal benchmark ini ya, 2 ini. Nah, koordinat benchmarknya mana? Koordinat benchmarknya ini. Tadi saya pakai lingkaran, jadi saya pakai center. Ini koordinat northingnya. Ya. Ini koordinat easting, BM1, kemudian BM2. Koordinat northing, lalu koordinatnya yang easting. Nah, ini jangan lupa. Jadi kemanapun dia berputar, si ini harus ikut nih BM-nya. Jadi kita bisa pakai koordinat lokal yang menyesuaikan. Ya. Ini problem banget, ini sering banget ini. Ya. Lalu koordinatnya mana yang buat yang dipakai untuk melakukan stakeout ya, ini koordinatnya nih. Ini koordinat, ini jangan lupa koordinat acuannya station dan backsetnya itu harus seperti ini. Kalau dia tidak pakai GPS, jadi pakai koordinat lokalnya, kita tembak pakai total station. Nah,
ini insya Allah faktor skala nggak akan pengaruh ya. Tapi kalau pakai GPS, ini suka berpengaruh di beberapa zona. Kadang-kadang BM1, BM2 itu kalau diukur itu jaraknya selisih sampai dengan 6 cm, 5 cm, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu nggak ada yang salah. Dua-duanya benar. Cuma kalau GPS itu menghasilkan koordinat di atas UTM. Nah, kenapa? Efeknya apa? Efeknya ya ada faktor skala. Tapi kalau misalkan dia ini kita pakainya total station murni dengan ukuran yang luasan yang relatif kecil kayak seperti ini nggak akan ada pengaruh ya. Ini koordinatnya kita masukkan, kita susun PNEZD atau ENZ atau PNEZ itu bisa pakai format yang mana saya udah bikin sih kalau nggak salah YouTube-nya, cuma saya lupa judulnya apa. Gitu ya. Ini koordinatnya. Kalau banyak gimana? Oh, maaf. Kalau banyak kita bisa gunakan ini point creation tools, kemudian ini pakainya polyline vertex automatic ya. Kita lihat, coba select a polyline object, kita klik, maaf ininya saya lupa ini pakai automatic ya, name-nya juga automatic, deskripsinya juga automatic. Oke, kita klik ini. Nah, ada tanda silang nih. Ada tanda silang nih ya. Ini point, otomatis dia terbentuk ya. Ini karena skalanya besar jadi besar banget angkanya. Bisa kecilin. Ini tanda silangnya ya. Ini point group properties. Saya bikin misalkan pakai northing and easting. Nah, ini dia. Sama ya hasilnya ya. Sama tuh di hasilnya. Ininya cuma beda angka dia di satuan bukan senti, maaf. Senti ya. Ini northingnya 1022.29. Eastingnya 1002.42. Sama ya. Nah, data inilah yang dipakai untuk stake out. Kira-kira gitu. Cara untuk mengambil data koordinat di suatu bidang gambar. Kalau misalkan data cuma ada gambar dan garis. Nah, tadi juga nggak jelas ya. Dia itu datanya seperti apa? Cuma ada pertanyaannya tuh cuma ada data gambar saja. Seperti apa? Gambar garis gitu ya. Nah, kalau saya biasanya saya buat di CAD dulu. Nah, problemnya itu adalah si bidang tanah atau lokasinya itu ukurannya nggak ideal. Bisa jadi ukurannya ideal tapi bentuknya nggak ideal. 25 kali 15. Bentuknya jadi nggak kotak. Jadi bentuknya jajaran genjang gitu misalkan. Sisinya sama, 25-nya benar, 15-15 benar, tapi dia menyudut, ada sudutnya tuh nggak 45 derajat. Maaf, nggak 90 derajat. Nah, untuk menyiasatinya seperti apa ya tadi itu gitu ya. Jadi kita ukur ujung-ujungnya, yang biru, yang lingkaran ini adalah titik BM dan CP. Lalu kita masukkan data, kita adjust ya, kita rotate atau kita samakan dengan data yang desain. Ya, kira-kira gitu. Akan kalau ada pertanyaan bisa hubungi di nomor WA atau kontak kita aja di kolom komentar ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.